Teman-temanku, ini sekolahnya di mana dulu? Di sekolah negeri atau di sekolah swasta? Bagi teman-teman yang sekolah swasta atau mungkin sekarang nyekolahkan anaknya ke sekolah swasta ya, apa itu sekolah Islam misalnya atau mungkin non-Islam yang covernya adalah yayasan. Jadi badan hukumnya adalah yayasan atau juga bisa perkumpulan. Nah, pertanyaannya apa itu yayasan? Karena itu sering ketemu kan? Kayak apa itu definisinya, aturan main, kemudian tentang hak dan kewajiban, siapa pengendali dari yayasan tersebut. Itu mungkin teman-teman yang hari ini selaku wali murid atau mungkin pengurus yayasan atau pembina atau pendiri juga sering bingung. Sebenarnya bagaimana ya tentang pengaturan yayasan itu. Nah, di channel kami yaitu di DNA Law Firm ini, saya, Dani Setiawan, akan rutin mengajak teman-teman mari belajar bersama tentang hukum pengelolaan yayasan. Atau saya sering menyebutkan dengan building legal system for yayasan, untuk yayasan. Bagaimana kita belajar tentang tata kelola yayasan secara legal. Oke, yang pertama tentunya kita harus mengenal dulu yayasan itu apa gitu. Kalau mungkin secara harfiah yang kita lihat, yayasan itu ya sekolah. Misalnya sekolah Islam apa, misalnya sekolah Islam Al-Amanah misalnya. Atau mungkin bisa kayak saya di sekolah Islam Permata misalnya. Nah itu semua covernya pasti yayasan atau perkumpulan. Nah, kita belajar definisinya itu di Undang-Undang 16 tahun 2001 Pasal 1 ayat 1. Nah, apa bunyinya? Bahwa definisi yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan memiliki tujuan tertentu, yaitu sosial kemanusiaan, yaitu kemanusiaan, keagamaan, dan sosial, serta tidak memiliki anggota. Nah, itu definisi secara umum begitu. Kalau teman-teman pengen lihat detail kaitannya apa penulisan maupun isi detailnya, nanti bisa dilihat di undang-undangnya. Tetapi secara umum definisinya seperti itu. Nah, dari definisi yang tadi saya sampaikan, kita lihat ternyata ada beberapa komponen di dalam yayasan itu. Apa saja? Yang pertama, badan hukum. Gitu kan? Yang pertama badan hukum. Yang kedua, kekayaan yang dipisahkan. Yang ketiga, dia memiliki tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah tidak memiliki anggota. Nah, ini kita coba lihat 4 komponen itu apa saja yang dimaksud. Ini biar teman-teman bisa lebih familiar begitu ya, lebih memahami lebih dalam. Yang pertama, yayasan adalah badan hukum. Badan hukum itu apa? Benar, badan hukum adalah subjek hukum. Jadi subjek hukum itu kan kita lihatnya adalah manusia atau nanti teman-teman akan tahu bahwa manusia itu adalah badan hukum, subjek hukum. Yang kedua adalah badan hukum. Jadi dia disamakan seperti manusia. Dia bisa melakukan tindakan hukum. Misalnya tindakan hukum apa? Melakukan sewa menyewa. Kemudian dia melakukan hubungan hukum. Kalau dia jual beli misalnya, nah itu bisa melakukan begitu. Oke. Jadi yang pertama apa tadi? Badan hukum. Karena dia badan hukum, tentunya semua nanti berdampak. Yang ketika beli, semestinya kalau dia beli lahan, tanah, namanya dia udah badan hukum, ya harusnya lahan itu atas nama si yayasan. Bentuknya bisa SHGB atau kalau dia dapat wakaf nanti wakaf, sertifikat wakaf begitu. Jadi pertama kita sepakati dan memahami ya. Jadi karena dia badan hukum, maka dia memiliki harta sendiri begitu. Jadi termasuk yang kedua adalah tanggung jawab. Dia memiliki tanggung jawab sendiri. Sekarang selaku badan hukum, sebagai subjek hukum,
Di hal ini pertanyaannya mungkin akan muncul di teman-teman. Kalau begitu, siapa yang melakukan tindakan hukum oleh yang dilakukan yayasan ini? Kalau tadi dibilang dia subjek hukum, yang melakukan tindakan hukumnya siapa? Oke. Kalau begitu nanti lebih detailnya teman-teman melihatnya nanti ada dua. Pertama dari Undang-Undang nomor 16 tadi, Undang-Undang nomor 16 tahun 2001. Sama yang kedua adalah anggaran dasar. Yang intinya adalah yang nanti mewakili yayasan melakukan tindakan hukum itu adalah ketua umum bersama salah satu pengurus. Bisa ketua atau bisa sekretaris atau bendahara. Nah itu dia, dua orang inilah yang nanti akan melakukan tindakan hukum. Begitu ya. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua adalah harta yang dipisahkan. Jadi ini nanti pencerminannya di pasal 5. Nah, di pasal 5 Undang-Undang Yayasan itu kuat sekali. Ketika ada orang yang kemudian memakai yayasan untuk mengambil harta kekayaan untuk dirinya sendiri, nah itu problem nanti menjadi pidana yayasan. Karena dia harta yang dipisahkan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya ketika didirikan sebuah yayasan, maka para pendiri dia akan mengeluarkan uangnya secara sukarela. Ada 1 juta, 10 juta, 20 juta disetor di setor awal. Setoran awal ini itulah yang namanya harta awal yayasan. Apakah kemudian dia ada keterikatan dengan pemilik? Oh, nggak ada. Itu udah dilepas secara sukarela. Jadi ketika udah dimasukkan itu secara sukarela. Jadi dia sudah menjadi harta yayasan. Maka ketika nanti dia sudah menjadi harta yayasan, penggunaannya harus terlaporkan, dipertanggungjawabkan, karena dia harta yayasan. Jadi dia bukan sebagaimana PT, teman-teman. Kalau teman-teman buat PT misalnya, apakah itu PT persekutuan atau PT perorangan ya, ketika teman-teman memasukkan uang untuk pendirian, maka dicatat sebagai saham. Benar toh? Dan itu menjadi hak milik. Ketika nanti tahun gitu ada semacam rapat RUPS, teman-teman bisa dapat dividen dari saham yang teman-teman masukkan tadi. Ini tidak berlaku untuk yayasan. Ketika dia melepaskan, maka dia sudah ridho itu untuk diserahkan secara sukarela. Masalah kemudian dia akan masuk di struktur yayasan, itu hal kedua. Yang pertama adalah harta yang dia lepaskan, itu tidak ada ikatan apapun dengan dirinya. Itu sudah ridho, dia sudah memberikan, menghibahkan itu di perjuangan untuk dana awal atau harta awal yayasan. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memiliki tujuan tertentu. Nah ini maksudnya yayasan itu nirlaba. Nirlaba itu sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Nah, nanti kita akan belajar di video-video selanjutnya. Kalau begitu Pak, apa boleh dia membuat usaha Pak? Kalau dia semangatnya nirlaba. Nirlaba itu non-profit teman-teman. Apakah dia boleh? Nah, saya jawab ya secara umum. Nanti detailnya di video-video selanjutnya. Dia boleh membuat usaha, tetapi untuk menunjang kepentingan tujuan yayasan. Jadi usaha yang dia buat ini untuk mendukung tercapainya tujuan dari yayasan. Yayasan itu kan punya tujuan tuh. Lah, usaha-usaha yang dibuat itu untuk mendukung ini, bukan untuk memperkaya pengurus atau organ yayasan. Kalau bahasanya organ yayasan ya. Nah itu tidak boleh untuk memperkaya itu. Tetapi usaha-usaha yang dibuat tadi untuk mendukung tercapainya tujuan yayasan. Gitu teman-teman ya. Nanti teman-teman kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Tadi Pak Dhani bilang organ yayasan. Organ yayasan itu apa Pak? Nah nanti saya jelaskan. Organ yayasan itu apa saja. Dan bedanya apa Pak? Organ yayasan dengan organ PT. Kan itu ada PT, ada yayasan ya. Haknya kayak apa, kewenangannya apa, fungsi tugas. Nah nanti kita diskusi video selanjutnya. Kemudian selanjutnya yang keempat, yayasan tidak memiliki anggota. Teman-teman, ini diskusi kita bedanya yayasan dan perkumpulan di sini. Kalau perkumpulan itu isinya anggota, dia punya anggota. Kewenangan tertingginya di anggota.
kalau di yayasan ada hal-hal yang itu tidak diturunkan, itu dimiliki oleh pembina. Jadi kalau digambarkan kedudukan tertinggi kalau di yayasan itu di pembina. Kalau di perkumpulan itu nanti di rapat perkumpulan. Oke ya. Jadi siapa kemudian Pak yang melakukan kerja-kerja dari yayasan? Yang melakukan, kalau dia tidak ada anggota tadi, maka pembina ini nanti ada pengawas, kemudian ada pengurus. Nah, yang melakukan inilah pengurus. Pengurus punya hak dan kewajiban, begitu juga pengawas, begitu pembina. Pasti teman-teman pasti berpikir, kalau begitu pendiri di mana ya Pak? Pendiri itu ada di mana? Karena pendiri itu kan awal yang tadi setor uang. Oke, nanti kita jelaskan di video selanjutnya ya teman-teman. Pendiri itu dia histori. Apa Pak? Ya dia histori gitu loh. Dia sejarah saja. Hanya kalau dia mau melanjutkan maka dia harus memilih masuk di organ tadi. Apakah dia jadi pembina, jadi pengawas atau jadi pengurus. Nah dia memilih salah satu dan kewenangannya ya yang melekat ketika dia duduk di situ dan tidak ada keistimewaan. Oh aku pembina yang pendiri, tidak ada. Sama kewenangannya dengan pembina yang lain. Jadi pendiri adalah histori saja. Memang itu melekat sebagai bentuk historis bahwa dia yang membuat yayasan ini. Tetapi tidak serta-merta bahwa kemudian dia akan punya hak. Nggak bisa, nggak ada begitu. Itu bedanya yayasan dengan PT. Baik teman-teman, jadi sekilas tentang definisi yayasan sudah saya sampaikan. Kita ketemu nanti di video-video yang lain yang lebih dalam dan lebih detail. Semangat terus kawan-kawan. Terima kasih ya Rek.